Misil hipersonik menantang teknologi untuk dikuasai karena kecepatannya sangat tinggi. Sehingga jika AS meluncurkan misil Scramjet, hanya butuh 18 menit untuk mencapai Tiongkok. Berkecepatan Mach 5 dan lebih tinggi. Mesin Scramjet ini mengumpulkan oksigen dari atmosfer saat mereka bergerak, mencampurnya dengan bakar hidrogen untuk menciptakan pembakaran diperlukan penerbangan hipersonik. Sementara itu, mobil hipersonik berukuran besar seperti Dongfeng 17 Cina menjadi yang pertama diintegrasikan dalam produksi dengan hulu ledak konvensional dan nuklir. Mereka juga dirancang untuk menargetkan kapal induk AS karena bisa mengubah trajektori di tengah penerbangan. Senjata hipersonik Aero AGMS ini adalah rudal di dalam rudal, yang membuka tutupnya dan hanya menggunakan energi kinetik kendaraan gliding sebagai senjata. Dan jangan lupa rudal hipersonik Rusia seperti Kinzhal. Lebih banyak detail ada di video selanjutnya. Untuk menjadi rudal hipersonik, harus memiliki 3 atribut penting: kecepatan memanuver dan akurasi. Mari kita lihat kecepatan. Seperti yang kita tahu, Mach 1 mewakili kecepatan suara yang menjadi patokan kita. Untuk lebih memahami, mari kita buat beberapa perbandingan. Contohnya, pesawat komersial terbang subsonik di bawah Mach ke-1. Sebaliknya, jet tempur modern bisa melaju supersonik hingga kecepatan Mach 2 atau ke-3. Ketika bicara kecepatan hipersonik, maksudnya kecepatan di atas Mach 5, Space Shuttles adalah contoh kendaraan yang melaju hipersonik, sering mencapai kecepatan antara Mach 20 sampai 24. Namun, mereka hanya bisa melaju jarak pendek dengan kecepatan ini. Untuk menghubungkan rudal hipersonik, harus melewati Mach ke-25, sekitar 19.000 mil per jam. Tapi tunggu, itu belum semuanya. Rudal hipersonik juga harus mampu menempuh jarak yang luas, seperti dari New York ke Rusia atau dari Cina ke Texas, dan sebaliknya. Terdapat 3 jenis rudal hipersonik: misi udara pernapasan Scron dari Amerika. Selanjutnya adalah rudal hypersonic glide seperti DF-17 Cina dan Aero Amerika dalam bentuk peluncuran udara senjata respons cepat. Terakhir, Rusia mencoba dan menguji coba rudal Kinzhal. Mari kita lihat perbedaan antara rudal ramjet dan scramjet dalam animasi yang sangat sederhana. Contoh bagus dari mesin ramjet adalah rudal jelajah supersonik BrahMos ini. Intake ramjet menyedot udara bertekanan tinggi dari depan objek berkecepatan tinggi yang bergerak di udara. Intake memperlambat udara hingga kecepatan subsonik, meningkatkan tekanan dan suhunya. Di ruang pembakaran, bahan bakar dicampur dengan udara yang dikompresi dan dinyalakan, menyebabkan ekspansi yang cepat. Gas buang bertekanan, dan suhu tinggi ini dilepaskan melalui nozzle, memberikan daya dorong bagi kendaraan. Mari kita lihat cara kerja mesin scramjet. Langkah pertama, mesin menyedot udara dalam jumlah besar dengan kecepatan sangat tinggi. Masukkan udara adalah langkah penting. Ini memastikan bahwa mesin scramjet memiliki pasokan oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran pada kecepatan hipersonik. Pada langkah kedua, bahan bakar disuntikkan ke dalam mesin dan berfungsi ganda, bukan hanya sebagai propelan, tetapi juga mendinginkan dinding mesin. Proses pendinginan ini penting untuk mencegah komponen mesin terlalu panas, karena gesekan dan suhu tinggi di kecepatan hipersonik. Pada langkah ketiga, terjadi pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Ini adalah bagian paling rumit dan krusial dari proses cerangit. Tantangannya adalah mempertahankan pembakaran stabil pada kecepatan di mana aliran udara bisa melebihi 19.000 mil per jam. Engineering langkah ini memerlukan pemahaman mendalam tentang aerodinamika. Teknologi termodinamika dan hidrodinamika digunakan untuk menjaga agar bahan bakar tetap terbakar efektif dalam kondisi ekstrem tersebut. Terakhir, pada langkah keempat, gas bertekanan tinggi dan suhu tinggi yang dihasilkan dari pembakaran kemudian disalurkan melalui injektor. Gas-gas ini dilepaskan dengan kecepatan tinggi melalui knalpot, menghasilkan dorongan. Proses ini mempercepat kendaraan hingga kecepatan Mach 5 dan lebih tinggi, mendorongnya ke dunia perjalanan hipersonik.